Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Oke, ini adalah kelas pertama kita ya di semester baru karena teman-teman sudah naik ke kelas 9 ya. Oke, tetapi saya dari 2 minggu kemarin itu memang belum bisa masuk. Dikarenakan memang ada banyak sekali kendala, di mana yang pertama yang kemarin saya sedang ada kegiatan sekolah, yang kedua memang sinyal saya tidak terlalu bagus karena saya memang sudah kembali ke posisi saya ke Semarang ya posisinya ya, jadi memang nggak enaknya. Mungkin saya akan memakai modul ini untuk mata pelajaran PPKN ya. Jadi ini saya menggunakan modul ini dari buku sekolah, yaitu dari BSE, di mana buku sekolah elektronik ya. Oke, ini coba ada yang belum bisa masuk, saya kirim linknya. Oke, di sini walaupun saya masih posisi di kamar, saya tidak di atap ya, karena memang di atap panas. Saya mencoba di kamar, tetapi kalau siang sinyalnya insya Allah bagus ini. Tapi kalau malam, ya sudahlah, saya tidak tahu ya, karena nggak tahu itu kendalanya. Kalau tiap malam itu emang suasananya dingin, jadi sinyalnya kedinginan juga saya nggak tahu ya. Oke, ini tetap lancar ya. Mungkin teman-teman yang belum masuk silakan masuk. Saya tunggu ya. Ini belum ada yang masuk ya. Saya coba hubungi teman-teman terlebih dahulu. Karena memang siang saya tahu memang sangat kesulitan sekali ya teman-teman untuk bisa masuk ke kelas. Tapi memang mau nggak mau ya, harusnya sementara ini siang dulu ya. Biar nonton ya.
Ini masih kosong ya kelasnya ya. Oke, mungkin memang masih ada sibuk karena memang teman-teman posisinya juga masih kerja ya. Oke, ini modul yang saya pakai ya dari pendidikan kewarganegaraan. Oke, nggak apa-apa. Selamat siang Mbak Luna. Halo. Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Halo, Mbak Luna. Oke, bisa ya? Oke, ini yang lain mungkin memang masih pada sibuk kerja ya, berarti ya. Mungkin teman-teman yang bisa masuk tolong diinformasikan ya. Nggak apa-apa, walaupun satu atau dua, karena memang kelas kita kosong dari awal ya, kita ya. Jadi saya harus memberikan materi secepatnya, karena memang untuk UAS sendiri, bukan UAS ya, UTS juga akan dilakukan sebentar lagi. Karena memang kita kejar paket gitu ya, jadi kita secara cepat kita mengejar materi-materi yang tertinggal. Oke. Mungkin untuk siang hari ini Mbak Luna bisa menemani saya sampai akhir, jadi biar kelas ini tidak sendirian gitu ya, saya tidak cuma satu orang saja di sini ya. Dan nanti insya Allah saya upload langsung, karena memang belum ada sama sekali kelas yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi setelah pembelajaran ini selesai nanti akan saya upload, karena saya juga akan jam 1 ada kuliah juga ya sampai jam 5. Terus malam juga nanti ada kelas. Jadi mungkin untuk Selasa dan Kamis ya kita ya jadwalnya memang kalau bisa saya usahakan tetap malam. Gimana Mbak Luna? Oke. Mbak Luna sudah mendownload modulnya ini? Oh, belum tentu bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mbak Luna sudah mendownload modulnya ini yang barusan saya upload. Kayaknya saya nguploadnya di grup chat ya. Sudah. Nih, saya kasih ya. Saya lihatin. Mungkin posisinya di itu, di grup chat. Makanya mungkin nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Nih, yang nanti kita akan bahas ya. Oke, di sini ada 4 bab kalau nggak salah ya. Saya dicek. Ada 4 ya. Nah, kita masuk bab yang pertama. Kita baru mulai ya. Mulai untuk pertemuan kita yang pertama di kelas baru ini ya. Oke, kita masuk pada bab 1 yaitu partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Jadi di sini dibagi 3 pokok, di mana ada pentingnya usaha pembelaan negara, ada juga bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, dan juga peran serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi masih banyak lagi ya. Jadi di sini tuh
tujuan utamanya adalah untuk berpartisipasi, di mana masyarakatnya itu untuk membela negaranya ya. Oke, kalau jam 1. Oke, mungkin nanti kalau jam 1 juga, ini kan jam 12 ya di sana ya, kalau jam 1. Oke, berarti nanti teman-teman 1 jam, ya kurang setengah jaman mungkin bisa masuk ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya kalau gimana ya, kalau inginnya aku kalau jam pengganti itu Sabtu Minggu, tapi Sabtu Minggu malah banyak yang nggak bisa gitu ya, mintanya hari biasa. Hari biasa saya juga bisanya jam segini aja. Itu juga mepet banget, nggak apa-apa. Yang bisa-bisa aja, nggak apa-apa ya. Oke, ini tadi ya. Pada bab 1 kita nanti akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Oke, mungkin saya geser dulu ya. Ya, nggak apa-apa, masih pada sibuk. Oke, langsung ke materi saja ya. Tulisannya kecil ya ini ya. Seperti ini. Oke, sini ya. Kita masuk pada bab 1. Tadi ya tentang partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Apa sih yang kita ketahui tentang bela negara ya? Mungkin pada semester-semester lalu juga pernah ya yang diajar oleh Pak Fahri kayaknya ya tentang bela negara ya. Jadi dalam membela negara kita itu tidak perlu terjun langsung. Jadi kita hanya perlu belajar saja itu sudah cukup untuk membantu negara kita. Jadi kita tidak usah terjun langsung dengan adanya kita ikut rame-rame, berpartisipasi, terjun untuk berdemo dan lain-lain, gitu nggak perlu. Yang kita perlukan di sini, kita cukup belajar. Gimana? Kenapa kok kita cukup belajar gitu ya? Kalau kita belajar, gimana kita belajar secara pintar, nantinya kita akan membela negara kita. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena apa? Karena kalau kita pintar, nantinya negara kita nggak mungkin akan dijajah oleh negara lain. Karena kita nanti akan berpikir, kalau kita pintar, kita nggak mungkin akan diakali gitu ya. Ibaratnya diakalin, apa ya Indonesianya? Pokoknya dihapusin gitu ya. Terus untuk memajukan negara kita, kita mengukir prestasi yang sangat tinggi. Terus tetap memperjuangkan negaranya kita, kayak gitu. Menurut di buku ini ya, untuk pembelaan negara di sini itu merupakan apa? Yaitu kontribusi sekaligus bentuk kepatuhan warga negara terhadap negaranya sendiri. Jadi memeluk erat, membela negaranya kita. Mau jelek, mau bagus, itulah negara kita, tempat kelahiran kita gitu ya. Jadi kita harus memperjuangkan, karena memang pada saat dulu ya, negara ini tuh dijajah oleh negara lain, di mana rakyat Indonesia itu sangat memperjuangkan agar negara ini tuh bisa menjadi Indonesia merdeka ya, dan tidak diambil oleh negara lain dan tidak dijajah oleh negara lain gitu ya. Jadi dalam pembelaan negara itu tidak hanya dibebankan pada pemerintah, tadi benar kan? Jadi tidak terfokus oleh pada pemerintahan maupun aparat TNI dan juga Polri. Jadi tidak perlu kita berdemo-demo segede-gede gitu, kita nggak perlu. Cukup kita membela negara kita. Kita cukup belajar saja kalau buat kita ya. Kita membuat anak bangsa kita membuat pintar. Jadi kalau kita pintar, yaitu tadi, kita tidak akan bisa dijajah oleh orang lain. Kita tidak mungkin akan dihapusin oleh orang lain ya. Oke,
Mungkin sedikit itu ya, contoh dari pembela negara ya, maupun bela negara sendiri. Untuk bela negara tadi itu juga bertujuan untuk antisipasi ya, sekaligus jaga-jaga jika suatu saat nanti negara kita mendapatkan suatu ancaman, yaitu dari luar maupun dalam ya. Mungkin kalau dalam negeri sendiri itu biasanya adanya konflik antar wilayah biasanya. Nah, di sini juga nanti akan membahas tentang bagian dari prinsip penjagaan kedaulatan. Jadi, apa sih yang dimaksud dari pembelaan negara secara langsung? Yang lebih detail lagi. Dan juga nanti akan dibahas di bawah ini ya. Besok. Ini akan itu ya, rombongan Polri ya ini ya. Oke, nih kata kunci yang sering nanti akan keluar pada bab ini ya. Ini mulai dari partisipasi, jadi mulai dari partisipasi masyarakat ya dalam ikut serta terhadap negara kita ya. Ada YEE rakyat, YEE ekonomi inklusif itu ya. Terus kedaulatan pemerintah, pembelaan negara, ada juga negara, kan kamrata ataupun siskamling ya. Ada juga ancaman dari dalam maupun dari luar, seperti tadi ya. Mungkin bentrok maupun masalah dari luar, dari wilayah sendiri, antar kota, seperti itu ya. Ada juga bela negara tadi ya. Kebijakan pembelaan negara secara non-militer. Tadi Mbak Ami masih masak ya katanya, nggak apa-apa. Nih, di sini untuk peta konsepnya bisa dilihat ya. Mungkin teman-teman yang tidak masuk juga nanti Mbak Luna bisa membantu biar teman-teman nanti mau mendownload materinya. Kalau enggak nanti saya unggah lagi ya. Oke, nah dari pembelaan negara ini juga dilandasi dari dasar hukum, yaitu landasan hukum dari bela negara sampai dengan dari pembelaan. Jadi yang membela di mana tidak hanya pemerintah saja maupun wilayah NKRI saja, tetapi rakyat pun ini sangat penting sekali. Karena apa? Waktu dulu ya, waktu penjajahan, rakyat maupun masyarakat itu bisa pergi ke negara manapun itu tanpa menggunakan surat paspor maupun surat pindah dan lain-lain ya. Mereka seenaknya mau kemana saja itu seenaknya. Tetapi sekarang itu sudah berbeda dan juga adanya pembelaan di sini juga. Oke, nggak apa-apa. Saya tetap lanjutkan ya. Nah, di sini juga ada cara pembelaan negara. Di mana pembelaan negara ini ada 2 poin. Mulai dari komponen utama itu biasanya yang terjun dari pemerintahan sendiri langsung, yaitu dari TNI dan Polri ya. Mulai dari komponen percadangan, terus komponen pendukung. Jadi di sini ada beberapa komponen. Jadi apabila memang TNI dan Polri-nya memang sudah tidak kuat, sudah kehabisan tenaga, nanti ada komponen cadangan yang akan membantu dan juga ada komponen pendukung. Jadi ada beberapa gerakan yang nanti akan disusulkan gitu ya. Nah, ini ada juga non-militer. Ini juga non-militer ada bantuan dari beberapa bidang, di mana ada bidang sains. Jadi kita tidak hanya menggunakan fisik saja, kita menggunakan ilmu gitu ya. Terus ada bidang olahraga. Jadi kita akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya ya, merebut medali kayak keolahragaan gitu ya, yang kemarin kayaknya bulu tangkis. Terus bela negara di bidang musik.
Kalau di bidang musik biasanya ada musik tradisional, jadi menjadi kebanggaan suatu negara. Nah, dari cara pembelaan tersebut, mungkin dari militer maupun non-militer ini memuat suatu hasil, di mana hasilnya di sini ya, yaitu terjaganya suatu keamanan dan ketertiban. Jadi kita menjaga ibaratnya ketertiban pada negara kita ya. Jadi memberikan keamanan kepada masyarakat. Terus terjaganya kedaulatan rakyat, wilayah, maupun pemerintah. Nah, dari non-militer tadi ya yang sudah saya katakan, itu tadi menghasilkan apa? Yaitu menghasilkan suatu prestasi, di mana prestasi itu akan mengharumkan nama suatu bangsa. Sampai kemarin ya, atlet yang baru menang itu ya, itu sampai mendapatkan pensiunan kayaknya ya. Dan juga mendapatkan banyak bonus naik pesawat ya, itu secara cuma-cuma itu seumur hidup, dan masih banyak lagi ya. Bentar, ini dia baru masuk. Oke, di sana kayaknya di Taiwan lagi angin kencang ya. Saya doakan semoga tidak ada badai maupun kendala dan musibah apapun ya. Semoga tetap diberi kelancaran ya di sana. Karena memang sebagian juga banyak ya TKW yang sudah di sana. Saya lanjutkan. Oke, kita sudah membahas dari peta konsep tadi ya. Jadi kita masuk langsung pada poin yang pertama di sini adalah pentingnya usaha pembelaan negara ya. Oke, yang sudah kita ketahui ya di sini ya. Negara Indonesia itu memiliki daratan maupun laut yang sangat luas ya. Bahkan negara kita itu dikatakan negara yang sangat luas dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi di sini bisa dilihat ya di sini ya. Untuk lautnya sendiri itu merupakan salah satu laut yang terluas di dunia. Itu adalah milik negara Indonesia ya. Jadi tidak kurang dari 13.600 pulau dan juga 220 juta penduduk, yaitu apa? Mendiami wilayah darat Indonesia. Jadi negara kita itu negara yang sangat luas sekali ya. Bahkan untuk lautnya sendiri ya, itu sangat terkenal karena itu sangat dunia gitu ya. Jadi tidak hanya itu ya, antara laut dan darat itu sangat luas sekali. Jadi ada satu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada negara kita ya, di mana untuk menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana menjaga NKRI ya. Ada pemerintah. Tetapi juga apa? Tidak hanya pemerintah saja yang menjaga, tetapi itu berlaku kepada rakyat Indonesia. Jadi kita tuh jangan sembarangan ya. Yang kita miliki itu adalah aset negara. Laut, hutan, dan masih banyak lagi ya. Ya. Jadi untuk pembelaan negara tadi ya,
ada beberapa upaya-upaya di mana pembelaan negara itu dilakukan oleh aparat pertahanan dan juga keamanan maupun oleh rakyat sendiri. Jadi yang menjaga keamanan dan juga pertahanan itu memang biasanya dipegang oleh Polri dan juga TNI ya. Tetapi rakyat juga bisa ya, di mana tadi bisa mengukir prestasi yang sangat tinggi. Jadi prestasi yang sudah dibanggakan maupun dari ilmu pendidikan ataupun keolahragaan dan juga seni, di mana seni dan budaya kita bisa dipertahankan agar apa? Agar tidak bisa diambil oleh negara lain. Karena memang oke, Mbak Luna sudah balik lagi ya. Oke, ini yang lain memang masih sibuk sekali ya. Oke, mungkin kalau memang setiap jam 12 masih nggak bisa, berarti Sabtu bisa ya, nanti ya, teman-teman. Jadi jam gantinya diganti Sabtu aja kalau gitu. Jadi kalau Sabtu bisa sore, kebanyakan kan mungkin sebagian, oke, malah pulang ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Jadi tadi kita perlu adanya suatu upaya-upaya adanya pembelaan. Jadi pembelaan negara itu bisa dilakukan tadi ya, dilakukan oleh aparat pertahanan dan keamanan, oleh TNI maupun Polri dan juga oleh masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat itu nggak usah terjun langsung mengamankan negara kita secara membawa senjata, kita nggak perlu. Ya tadi kita itu perlu belajar saja, kita belajar mencari ide apabila nantinya ada satu kesulitan pada negara, kita bisa memberikan partisipasi dengan memberikan ide-ide gitu ya, itu juga sangat baik sekali. Ataupun mengukir prestasi setinggi dan sebaik-baiknya. Karena apa? Nanti akan mengharumkan suatu negara. Jadi untuk bela negara sendiri ya, kita bisa memberikan contoh ya, ibaratnya kita memiliki rumah. Nah, rumah itu adalah milik kita. Jadi adalah tanggung jawab kita. Apabila nanti ada maling, kita ibaratnya nanti akan mempertanggungjawabkan, memberi suatu ibaratnya sampai dengan memberikan CCTV ya, agar nanti kita akan mengetahui penyusup-penyusup mana yang masuk ke dalam rumah kita. Nah, CCTV itu nanti akan sebagai media, itu sebagai suatu pembelaan ya, di mana itu pada posisi TNI, Polri maupun kita sendiri gitu ya, masyarakat. Nah, itu contoh kecil ya. Nah, kita masuk pada suatu negara, pengertian negara secara luas. Untuk istilah negara itu berasal dari kata state ya, yaitu bahasa Inggris ya. Dan juga etat, yaitu dari Prancis. Jadi untuk pengertian secara Latin sendiri ya, untuk dari ini ya, dari Belanda dan Jerman ada atau stat. Jadi hampir sekilas hampir sama kayak itu ya, Inggris ya. Jadi dari kata-kata tersebut itu memang diambil dari kata Latin ya. Jadi untuk adanya suatu negara itu tidak hanya berdiri sendiri, itu bisa dikatakan suatu kan wilayah ya. Suatu wilayah itu bisa dikatakan negara apabila itu ada pemerintahan wilayah dan masyarakat, ada rakyatnya gitu ya. Itu adalah negara. Jadi kita harus ingat-ingat, apabila dikatakan wilayah maupun dikatakan oleh negara gitu ya, apabila adanya suatu negara, dikatakan suatu negara, itu sudah positif. Negara itu sudah ada pemerintahannya yang pertama. Yang kedua ada
wilayah, ada juga rakyat. Itu yang harus diingat-ingat. Nah, ini juga ada menurut Roger H. Soltau ya. Untuk negara sendiri, itu berarti wewenang yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama di atas rakyat. Yang dimaksud dari tadi ya, dari pengendalian. Jadi pengendalian bersama. Jadi ini dilakukan oleh bersama oleh pemerintahan, tapi atas nama rakyat. Di mana itu yang menjadi pemerintahan itu dipilih dari perwakilan rakyatnya sendiri. Nah, ini juga ada menurut Lever ya. Negara sendiri adalah kumpulan yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat wilayah, yaitu dengan berdasarkan sistem hukum. Nah, tadi kan kita sudah ketahui adanya satu negara, ada wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Dan itu juga ada hukum. Jadi kita hidup itu ada kayaknya bukan tuntutan ya, tetapi ada hak-hak tertentu dan juga ada yang dilanggar gitu ya. Apabila memang ada yang dilanggar akan mendapatkan sanksi. Jadi yang dimaksud tadi ya, berdasarkan sistem hukum, yaitu untuk maksud tersebut yaitu negara itu diberikan kekuasaan untuk memaksa. Jadi mau tidak mau, apabila mereka melakukan maupun melanggar suatu sistem daripada yang sudah diterapkan, dan nanti akan mendapatkan sanksi, yaitu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi kita bisa lihat secara umum ya di sini. Negara adalah suatu organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Jadi intinya tadi ya, pokoknya ya, kita kalau membahas negara itu simpel. Adanya suatu negara itu sudah pasti ada rakyat, wilayah yang ditempati, pemerintahan, dan juga hukum. Nah, itu adalah negara ya. Jadi kalau di sini sendiri adalah suatu organisasi tertinggi ya dalam suatu masyarakat. Jadi mereka menginginkan persatuan pada wilayah tersebut, yaitu dalam hidup suatu wilayah tertentu dan juga memiliki pemerintahan di mana pemerintahan yang berdaulat. Nah, membahas negara itu lumayan simpel ya kalau di sini ya. Kita lanjut. Nah, ini adapun syarat-syarat terbentuknya suatu negara ya. Jadi mungkin tadi sudah sedikit saya sebutkan. Oke. Adapun syarat yang membentuk maupun berdirinya suatu negara yaitu adanya tadi ya rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat ya. Jadi itu sudah ditentukan di sini ya. Pada tahun 1933 oleh Mahfud MD ya, itu disebut dalam unsur konstitutif ya. Jadi untuk syarat tambahan lainnya adalah suatu pengakuan internasional yaitu dari negara lain. Jadi kita hidup itu harus diakui oleh negara lain. Kita tidak hanya berdiri pada suatu negara itu secara cuma-cuma, tapi kita juga nanti akan diakui maupun menjalin kerjasama internasional ya, yaitu terhadap maupun bersama oleh negara lain. Nah, di sini yang disebut oleh Mahfud MD yaitu sebagai unsur deklaratif ya. Jadi sebagai salah satu dari ketiga syarat
itu tidak memiliki maka tidak disebut negara. Jadi dari tiga tadi ya, rakyat, wilayah, dan pemerintah tadi ya, kalau memang tidak ada itu tidak dikatakan maupun disebut sebagai negara. Nah, adapun syarat-syarat dari negara sendiri, terbentuknya negara sendiri. Oke, kita masuk yang pertama, rakyat ya. Oke, yang paling utama di sini adalah rakyat. Rakyat itu hidup pada suatu wilayah biasanya ya, di mana wilayah tersebut mungkin belum diakui oleh negara lain. Jadi di sana dia hidup itu dengan cita-cita, yaitu untuk mempersatukan rakyat yang ada di sana. Jadi dia menginginkan maupun dia melihat dari negara-negara di sampingnya, negara-negara lain. Jadi mereka memiliki cita-cita di mana untuk mempersatukan rakyatnya. Tadi ya, dengan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah. Jadi mereka pada wilayah tertentu gitu ya. Tidak hanya itu, rakyat juga dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Kenapa sudah dikatakan rakyat tetapi masih dibedakan menjadi dua ya, yaitu ada penduduk dan bukan penduduk. Penduduk sendiri di sini dikatakan adalah suatu sekumpulan orang yang telah memenuhi syarat administratif tertentu ya, di mana yang telah ditetapkan oleh peraturan negara. Jadi sudah memiliki surat-surat sah biasanya ya, kayak saya adalah suatu penduduk suatu wilayah tertentu gitu ya, bukan penduduk kayak gitu. Saya adalah penduduk wilayah tersebut kayak gitu. Jadi dari sekumpulan orang tersebut yaitu diperkenankan memiliki tempat tinggal pada suatu negara. Jadi untuk penduduk sendiri tadi ya, bisa ditegaskan ya, yaitu penduduk yang sedang menempati suatu wilayah dan diakui sesuai syarat administratif yang sudah dilakukan. Nah, adapun rakyat itu dikatakan bukan penduduk apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai penduduk. Jadi, apabila memang ada rakyat, tetapi belum tentu itu dikatakan suatu penduduk gitu ya. Karena apa? Karena dari rakyat tersebut itu memang ada beberapa rakyat yang memang bukan penduduk asli wilayah tertentu gitu ya. Nah, itu adalah rakyat. Jadi rakyat itu menyeluruh modelnya. Kalau penduduk itu pada suatu wilayah tertentu. Jadi sementara itu penduduk juga dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada penduduk warga negara dan juga penduduk bukan warga negara. Oke, ada Mbak Yayan ya. Oke. Selamat siang Mbak Yayan. Halo. Oke, selamat siang. Oke, ini tetap saya lanjutkan dan nanti bisa dilihat rekamannya ya. Gak apa-apa ya Mbak Yayan ya, karena memang sudah jalan jamnya dan juga materinya juga sudah tergeser. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin Mbak Yayan bisa mendownload materinya. Tadi sudah sempat saya unggah di grup. Mungkin silakan di-download ya. Tetapi saya nguploadnya di grup chat. Mana tadi saya cariin sebentar. Oke.
Mungkin silakan di-download ya, mungkin teman-teman yang belum tahu juga bisa diberitahu temennya. Kok nggak mau kebuka sih? Oke. Nanti saya uploadin lagi ya kalau gitu ya, memang kalau nggak terlihat lagi. Oke, nanti di-download ya. Belum dilihat berarti. Oke, tadi sudah membahas satu rakyat. Rakyat sendiri itu dibedakan menjadi dua ya. Penduduk dan juga non-penduduk, bukan penduduk. Apabila dikatakan penduduk itu sudah memiliki syarat administratif, yaitu pada suatu wilayah tertentu. Apabila dikatakan rakyat, itu adalah seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah. Jadi, untuk keseluruhan, yaitu dikatakan rakyat. Nah, untuk penduduk sendiri, itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada penduduk warga negara dan juga penduduk bukan warga negara. Kenapa bisa dibedakan menjadi dua? Karena penduduk juga ada penduduk pendatang tadi ya, penduduk asli dan juga penduduk pendatang gitu ya. Kalau penduduk warga negara kan ibaratnya penduduk asli pada suatu negara yang sudah lahir sejak kecil hidup di sana sampai dewasa dan sampai meninggal. Apabila penduduk bukan warga negara adalah penduduk asing yang tinggal di negara kita. Oke, ini untuk pengertian dari penduduk warga negara. Tadi ya, bisa dikatakan warga negara apabila orang-orang tersebut itu berdasarkan hukum dan merupakan anggota yang memiliki kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, mau nggak mau itu mereka harus mengikuti peraturan yang sudah ada. Beda lagi dengan penduduk tadi ya yang bukan warga negara. Jadi penduduk yang bukan warga negara sendiri itu dikatakan penduduk asing ya. Jadi warga negara asing gitu ya. Jadi orang-orang yang datang ke negara kita, jadi diperbolehkan juga untuk menetap pada negara kita. Itu biasanya ada yang memang pindah di sana secara tetap dan juga untuk sementara itu juga diperkenankan. Apabila memang mereka sementara di negara kita, mau nggak mau dia juga akan mengikuti peraturan yang sudah ada pada negara kita, tetapi mereka masih juga biasanya masih menggunakan aturan-aturan pada negara aslinya gitu ya. Nah, tadi ya, penduduk tadi dibedakan menjadi dua. Rakyat juga dibedakan menjadi dua ya. Oke, jadi di Indonesia ini penduduk dan warga negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan juga sudah diamandemen yaitu pada pasal 26 dan juga 28. Mungkin bisa dicek besok-besok ya. Oke. Jadi di sini kok tiba-tiba sudah bahas penduduk ya, Miss? Nah, di sini saya ke atas. Oke, kita tadi sudah membahas negara. Jadi suatu negara di sini adalah organisasi tertinggi ya dalam suatu masyarakat yang memiliki suatu cita-cita yaitu untuk bersatu, di mana dalam hidup suatu wilayah tertentu dan juga mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Jadi kita membahas membahas negara dulu ya. Jadi mungkin kayaknya sudah pernah diajar oleh Pak Fahri, kalau nggak saya ya, pada semester lalu ya kayaknya ya. Kalau nggak saya berarti Pak Fahri berarti. Jadi suatu negara itu dikatakan negara apabila memiliki rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan. Nah, tadi ya, ini adalah salah satu syaratnya, yaitu rakyat ya. Rakyat sendiri tadi dibedakan menjadi dua, penduduk dan juga bukan penduduk. Nah, tidak hanya itu, penduduk juga dibedakan menjadi dua juga ya, menjadi warga negara dan juga penduduk bukan warga negara gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua ya, syarat yang kedua untuk
adanya suatu negara ya, adalah wilayah. Jadi di sini wilayah, adanya suatu wilayah kedaulatan, adanya suatu negara pada umumnya itu dibagi ke dalam 3 bagian. Untuk wilayah sendiri ya, yang sudah sering kita ketahui ada wilayah darat, laut, dan udara. Itu juga ada batasan-batasan ya, batasan maupun garis teritorial pada suatu negara-negara asing, negara pada perbatasan antar negara gitu ya. Untuk wilayah darat suatu negara sendiri itu biasanya memiliki garis batas maupun perbatasan dengan wilayah negara yang berupa laut maupun perairan. Mungkin yang sering kita ketahui sungai, danau, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu tadi. Jadi, wilayah sendiri yang harus kita ketahui itu kita dibagi menjadi 3 ya. Jadi, mulai dari darat sendiri, laut, dan juga udara. Jadi, tidak hanya biasanya yang kita ketahui itu biasanya darat dan laut ya. Nah, udara juga itu ada batasnya. Kita terbang itu biasanya tuh sudah ada jalur yang sudah dikasih ya. Tidak hanya kita mencari jalan sesukanya kita kayak gitu contohnya. Kalau kita naik pesawat ya. Iya, tadi ada Mbak Luna masuk, baru aja keluar Mbak Luna. Kayak nggak tahu, ini mungkin masih pada sibuk ya. Kalau siang memang benar-benar nggak bisa. Ya memang nggak bisa diganti siang ya. Karena memang saya bisa lihat nggak ada orangnya sama sekali. Jadi nggak apa-apa untuk sementara untuk mengganti jam yang kosong gitu aja ya. Jadi nggak apa-apa untuk sementara kosong. Untuk minggu ini. Bukan sementara kosong. Sementara jam penggantinya yang kosong itu diganti siang. Untuk yang malam biarin tetap malam, tetap jalan ya. Jadi besok Kamis tetap ada pelajaran ya untuk malam. Saya usahakan, nggak tahu kalau siang sinyalnya bisa bagus kayak gini ya. Kalau malam nggak tahu sinyalnya hilang. Sampai tadi malam saya di atap ya. Kok nggak ada muter-muter terus. Padahal sempat ngupload materi juga kayaknya sudah bisa masuk. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah membahas wilayah ya. Tadi dibagi menjadi 3 bagian. Oke. Iya, siap. Jadi untuk wilayah darat sendiri tadi ya, itu biasanya memiliki suatu garis maupun perbatasan. Jadi berupa laut maupun perairan ya. Adapun biasanya ada sungai maupun danau ya. Nah, beda lagi dengan darat. Kalau darat di sini biasanya untuk perbatasannya ada juga untuk penggunungan, bukit, dan juga lembah ya. Jadi ada batas-batas tertentu. Nah, yang kita ketahui lagi, batas itu tidak hanya batas yang berupa alamiah, ada juga batas buatan. Nah, dimana kita pernah melihat ya, pagar tembok Cina kayaknya ya, yang sangat panjang sekali. Itu juga merupakan perbatasan antar negara gitu ya. Terus ada juga pagar kawat berduri. Jadi ada satu film ya, saya pernah melihat dengan jelas pagarnya. Itu kayaknya film di Divergent ya, kayaknya ya. Nah, itu adalah contoh dari perbatasan pada suatu negara. Oke, bentar ya. Ini Mbak Fiza nggak bisa masuk. Coba saya kirimin link lagi. Siapa tahu bisa masuk. Masih
proses. Oke, ini barusan Mbak Fiza mau masuk ya. Oke. Tadi saya sudah katakan, mungkin memang Mbak Iin belum masuk ya. Negara kita itu dikatakan negara yang sangat luas. Dari lautnya ya, memiliki yang ya pokoknya negara kita adalah negara yang paling luas di dunia gitu ya, termasuk pada lautannya maupun dari daratannya sendiri. Dan negara kita di sini memiliki luas daratan mencapai 1,9 juta kilometer persegi ya, di mana perbatasan dengan negara lain. Jadi dari wilayah timur, barat, dan juga selatan itu tuh ada beberapa batasan karena ibaratnya kita tuh ada di tengah-tengah itu ya. Nah, kita dengan Singapura, Malaysia, dan juga Filipina itu lumayan dekat ya. Apabila Timor Leste juga pecahan dari Indonesia, Malaysia juga pecahan dari Indonesia. Jadi memang sangat dekat ya, mungkin budayanya pun sedikit hampir sama, tidak hanya itu, tata bicaranya itu, bahasanya kalau kita bisa memahami dengan benar itu memang hampir sama ya. Kalau dari Malaysia juga itu beda AE-nya ya. Lanjut. Oke, ini bisa dilihat ya dari kata tersebut. Oke, ini sudah menyeluruh ya. Nah, ini adalah peta Indonesia ya, yang bisa dilihat ini adalah perbatasan-perbatasan di wilayah barat maupun lautnya ya. Nih, di Kalimantan dengan Malaysia ya. Nah, di sini juga masih ada Malaysia, Sulawesi sendiri. Nih, bisa dilihat ya. Sangat jelas ya di sini. Nah, di sini itu mungkin saya kurang tahu ya perbatasannya itu kayaknya laut di sini. Jadi dihitung ya menurut JTE ya. Ini saya kok nggak bisa ngirim. Oke, bisa. Mungkin ini mapnya nggak terlalu jelas ya. Tapi ini adalah peta Indonesia ya. Jawa pada wilayah sini ya. Nah, ini perbatasan dengan Malaysia. Nih, saya dilihat nih. Ya, sangat menonjol karena memang saya minus ya, nggak terlalu jelas juga. Memang tulisannya ini kecil ya, mungkin bisa dilihat Mbak Yayan ya. Oke, skip ya. Lanjut. Oke, untuk wilayah laut maupun perairan sendiri pada suatu negara ya, di dalamnya itu termasuk ada sungai. Jadi untuk berbatasannya sendiri itu biasanya juga ada sungai, danau, laut, selat maupun teluk ya. Nah, di luar wilayah perairan pada tutorial itu ya, tersebut itu disebutkan laut bebas. Jadi laut bebas itu bukan milik kita, ya kita bisa memilikinya tapi tidak semudah yang kita lihat gitu ya. Jadi suatu laut yang bebas dan juga ada juga batas-batasannya itu sudah ditentukan oleh hukum laut internasional. Jadi memang itu ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat ya. Jadi memang ada laut bebas di sana. Tapi tidak segampang itu kita bisa masuk. Ada perlautan tersebut. Biasanya ada di tengah-tengah
masih kayaknya masih banyak kasus ya di sini ya. Kayak ada nelayan itu di perairan Indonesia. Nah, mereka tuh tidak tahu batasnya di mana karena kan namanya juga laut ya. Kita sampai bisa melihat gitu ya. Padahal sudah di tengah laut. Nah, itu memang sudah ada eh, namanya apa ya? Pokoknya di sana tuh di atas itu sudah mengendalikan kalau perbatasan dari laut negara lain dan negara kita tuh bisa dilihat gitu ya. Jadi sampai dengan adanya pengeboman karena apa? Karena mereka tuh melewati batas laut yaitu masuk pada wilayah negara kita. Nah, itu tuh sudah ada peraturannya dan tidak diperbolehkan karena harus memiliki izin-izin tertentu. Jadi untuk luas perairan laut Indonesia itu lebih luas dibandingkan luas daratan. Jadi negara kita itu ibaratnya negara nelayan gitu ya. Karena apa? Karena lautan kita itu sangat luas ketimbang daratan yang ada ya. Karena memang Indonesia itu sudah terkenal sekali ya. Karena laut Indonesia itu memang masuk terluas di dunia gitu ya. Nggak tahu ya nomor berapa saya kurang tahu, tapi memang sangat luas di dunia ya. Sudah terkenal kalau Indonesia. Nah, untuk luas lautan Indonesia itu mencapai 7,9 juta ya, kilometer persegi ya. Itu berapa kali lipatnya sendiri, itu sangat lebar sekali. Sampai-sampai kita menemui dari perbatasan pada laut bebas. Nah, ini sudah ada konvensi di mana ada konvensi hukum laut ya, itu sudah ada tahun 82 ya, sudah sangat lama sekali. Nah, Indonesia itu telah berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan. Jadi, negara Indonesia itu pulaunya itu sangat besar sekali ya. Sampai dikatakan dengan archipelago state ya. Nah, dalam konvensi tersebut itu ditetapkan wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya. Nah, ini mungkin bisa ditinjau dari laut tutorialnya ya. Tutorial salah ya. Teritorial ya. Oke, ini siapa sih? Oke. Halo Mbak Yayan. Halo. Mbak Yayan bisa mendengarkan suara saya? Halo. Ini di sana sedang ada itu ya, angin kencang ya? Sangat. Walah. Jadi memang mungkin, oh ada badai. Oke, semoga tidak ada apa-apa ya. Karena memang, ya pokoknya jangan sampai ada korban dan cepat berlalu gitu ya. Nah, kasihan sekali ya teman-teman di sana, ya cepat berlindung ke tempat yang aman ya. Memang di sana sering kayak gitu apa gimana Mbak Yeyen? Sering ya? Karena banyak sekali tadi ya, ada Mbak Ami, dan masih banyak lagi ya, ada Mbak Fuza mungkin ya yang tempat di sana ya. Oke, semoga nggak ada apa-apa ya. Cuman angin lewat aja ya sebentar, terus hilang gitu. Oke, tadi ya kita membahas tentang wilayah perairan Indonesia. Oke, kita yang masuk yang pertama yaitu laut teritorial. Oke, kita sudah membahas laut teritorial ya, di mana lautan ini mempunyai batas wilayah perairan. Jadi memiliki batas wilayah perairan suatu negara ini yang luasnya mencapai
12 mil laut dari. Jadi 12 mil laut ini tuh diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar ataupun garis pantai ketika air surut. Jadi ngukurnya itu ketika air surut gitu ya. Jadi air surutnya, pas air surut kan berarti pantainya itu mengecil, seperti mengecil ya. Kalau dari pasirnya itu mulai diukur sampai dengan 12 mil. Nah, itu adalah perairan maupun laut milik kita gitu ya. Setelah itu nggak tahu di sana itu masuknya laut bebas maupun dilanjut oleh pengukuran laut lain. Pokoknya itu adalah perbatasan pada negara kita. Dan ada juga zona tambahan. Oke, zona tambahan di sini itu adalah laut teritorial, itu ditambah yang sebelumnya 12 mil. Jadi ditambah 12 mil laut yang dihitung berdasarkan garis maupun batas luar laut teritorial. Jadi ada tambahan. Jadi tambahan itu tadi kan diukur di dalamnya gitu ya. Jadi diukur luasnya itu berdasarkan garis lurus yang ditarik dari dasar maupun garis pantai ya. Nah, kalau di sini untuk zona tambahan itu 12 mil laut ya, yang dihitung berdasarkan garis maupun batas luar laut. Jadi tidak lautnya ya, oh ini masih di posisi pantainya kalau yang di atas. Nah, kalau yang ini tuh masuk ke pasirnya gitu ya, sampai dengan pasirnya ya. Jadi total zona tambahan ini adalah 24 mil laut. Jadi di sini untuk laut teritorial dan juga zona tambahannya ini dijumlahkan. Jadi 12 mil sama 12 mil ya, menjadi 24 mil laut. Ini untuk menghitung perairan negara kita ya, perairan laut pada negara kita. Nah, ada juga zona ekonomi eksklusif ya. Tadi juga sudah ada ya. Di mana ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ya, pada tahun 80-an ya, 21 Maret 1980, dan juga di undang-undang juga sudah ada, yaitu nomor 5 tahun 83. Jadi untuk luas zona ekonomi eksklusif sendiri ya, milik Indonesia itu adalah 200 mil. Jadi ini diukur dari garis pangkal laut. Dari pangkal laut ya, itu ditarik sampai dengan 200 mil. Jadi untuk ini ya, ketetapan zona ekonomi eksklusif Indonesia ya, ini bisa dimanfaatkan yaitu sebagai sumber daya alam, yaitu untuk memberikan pembebasan bagi pelayaran dan juga penerbangan internasional, dan juga pemasangan kabel bawah laut dijamin hukum internasional. Jadi memang saya baru tahu ya kemarin di PLTU Jepara itu ya. Setahu saya kan memang kabel itu kan lewatnya di atas ya. Nah, memang itu nelayan-nelayan banyak yang membicarakan kalau dari PLTU tersebut ada sebangsa peralon itu sangat besar sekali lah. Itu tuh isinya tuh kabel-kabel ya yang disalurkan nggak tahu ke wilayah mana. Jadi memang ada kabel-kabel yang memang dia lewatnya dari bawah gitu ya, dari laut. Nah, itu sudah ada jaminan hukum internasional untuk pemasangan kabel tersebut ya. Tidak hanya dilakukan dengan diam-diam saja, tapi sudah ada hukum-hukum yang berlaku. Nah, itu tadi ya dari zona. Jadi kita harus ketahui dari laut teritorialnya sendiri,
terus dari unit tambahan dan juga unit ekonomi eksklusifnya. Jadi kita tahu ya, untuk menghitung dari 200 mil laut tersebut, yaitu diukur berdasarkan apa gitu ya. Ada juga landas kontinen. Kalau landas kontinen di sini adalah daratan yang berada di bawah permukaan air. Jadi di sini untuk daratannya ini berada di luar itu ya, air di luar laut teritorialnya sendiri ya, yaitu sedalam 200 meter maupun lebih. Nah, jadi untuk menghitungnya itu dari daratannya, berarti ya, daratan diukur, berarti kebalik ya. Kalau untuk landas kontinen itu biasanya dari perbatasan laut daratnya itu ya, nah itu ditarik ke luar sejauh 200 meter gitu ya. Nah itu adalah landas kontinen. Ada juga laut pedalaman. Ini laut pedalaman. Untuk laut pedalaman sendiri itu ada lautan dan juga selat yang berada dalam garis dasar, yaitu menghubungkan pulau-pulau dalam wilayah suatu negara. Jadi garis besar tersebut untuk lautan dan selat itu untuk menggabungkan maupun menghubungkan pulau-pulau dalam wilayah suatu negara ya. Jadi yang menghubungkan pulau-pulau. Jadi pada satu negara, masih di negara sendiri ya, kan ada beberapa pulau biasanya itu untuk selatnya itu biasanya untuk penggabungan lautnya ya. Jadi kalau untuk lautnya sendiri di sini tuh untuk laut pendalaman itu hanya dimiliki oleh negara kepulauan, contohnya Indonesia. Nah, itu yang memiliki. Yang terakhir nih landas benua. Oke, untuk landas benua sendiri adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan, yaitu di luar zona eksklusif ekonomi ya, ekonomi eksklusif ya, yang lebarnya itu mencapai dari 200 mil di laut bebas. Jadi di sini dari daratan negara pantai sendiri ya, nih 200 mil ini dari di laut bebas. Jadi ada beberapa konvensi ya yang ditetapkan pada wilayah perairan Indonesia. Ini peraturan maupun perairan Indonesia ya, mulai dari perhitungannya ya, dari laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen ya, laut pendalaman dan juga landas benua. Ini nggak bisa disebut. Masih 10 menit terakhir ya. Oke, nih yang terakhir 10 menit terakhir. Jadi tadi ya untuk syarat-syarat suatu negara itu ada rakyat, wilayah dan juga pemerintahan yang berdaulat.
Ini terakhir kita bahas di sini ya. Untuk syarat ketiganya tadi ya. Jadi syarat tiga tersebut itu membentuk suatu negara di mana pemerintahan yang berdaulat. Jadi adanya suatu pemerintahan yang berdaulat. Jadi untuk syarat ini, syarat yang terakhir ini, sekaligus merupakan bagian dari alat kelengkapan suatu negara. Jadi yang memfungsikan kepemimpinan, keorganisasian dari rakyat maupun suatu negara itu untuk mencapai suatu tujuan negara. Jadi kita itu negara itu tidak hanya berdiri saja. Jadi setelah rakyat memiliki cita-cita untuk bersatu menjadi negara, jadi negara itu tidak hanya menjadi negara yang hanya berdiri saja biasa saja. Nah, negara tersebut harus memiliki tujuan. Nah, untuk pengertian pemerintah sendiri itu ada dua ya. Pemerintah dalam arti luas dan juga pemerintah dalam arti sempit. Kita masuk dalam pemerintah dalam, oke, ada Mbak Esa ya. Oke. Selamat siang Mbak Esa. Halo, selamat siang. Oke. Belum ada respon ya. Tadi ya ada pemerintah itu dibagi menjadi pemerintahan dalam arti luas dan juga pemerintahan dalam arti sempit ya. Kalau dalam arti luas di sini ya adalah suatu keseluruhan dari badan pengurus negara itu dengan segala organisasi, bagian, dan semua penjabatnya dari pusat sampai ke pelosok daerah. Oke, siang juga Mbak Esa. Oke, nggak apa-apa ya, waktunya masih sebentar lagi. Jadi tadi ya, untuk pengurusnya, dari keseluruhan badan pengurusnya itu dari mulai organisasi, ada juga bagian, dan semua penjabatnya itu dari pusat sampai ke pelosok. Jadi menyeluruh untuk yang memegangnya gitu aja ya, yang menjadi penjabat-penjabatnya maupun pemegang dari pemerintah tersebut ya. Dalam pengertian ini, pemerintahan adalah gabungan semua badan kenegaraan yang meliputi ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu dari pusat hingga daerah. Maupun ada tahapan-tahapan tertentu ya. Untuk pemerintahan dalam arti sempit di sini adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seseorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan yang menentukan. Jadi di sini untuk menentukan dalam pelaksanaan tugas negara. Jadi ini yang menentukan ya. Di mana secara lebih jelas pemerintahan dalam pengertian ini adalah lembaga eksekutif, yakni kepala negara dan juga para menteri. Jadi dalam arti sempit di sini itu untuk pemerintahan yang lebih tinggi biasanya. Kalau yang lebih luas kan untuk mulai dari tadi ya, dari pusat sampai dengan ke pelosok ya, dari pelosok daerah ya untuk penjabatnya. Jadi ini juga sudah berada pada Undang-Undang 1145 untuk pemerintahan dalam arti sempit di Indonesia ialah nih ada presiden, wakil presiden, dan ada juga menteri-menteri ya, menteri luar negeri, dalam negeri, perdagangan, dan masih banyak lagi. Ini terakhir ya. Jadi pemerintahan tersebut itu merupakan pemerintahan yang sah apabila diberi wewenang oleh rakyat itu sebagai pemegang kedaulatan yang berdasarkan undang-undang. Jadi untuk pemberian wewenang tersebut itu dilakukan melalui pemilu ya yang sekarang ya. Jadi sudah ada pemilihan presiden maupun wakil presiden itu secara pemilu ya. Jadi pemerintahan itu tidak hanya
tanpa tujuan gitu ya. Di sini tuh memiliki beberapa tujuan. Menjadi pemerintah di sini tuh harus merupakan pemerintahan yang sah. Jadi diberikan wewenang itu oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Tadi berdasarkan undang-undang ya. Contoh kecilnya tadi ya, pemberian wewenang secara umum itu dilakukan oleh pemilu. Oke, mungkin cukup itu ya. Mohon maaf sekali ya Mbak, saya mungkin baru masuk tetapi kelas sudah mau selesai ya. Oke, untuk hari ini kita itu baru membahas tentang negara ya, tentang bela negara, sampai negara, dan juga syarat menjadi negara. Baru sedikit saja. Oke. Tadi ya, ini untuk peta konsepnya tadi ya. Nih, dari bela negara, landasan hukum bela negara, dan juga bela negara ini bisa dilakukan oleh rakyat, wilayah NKRI, dan juga pemerintah gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Memang nggak full ya maksudnya ya. Untuk hari Kamis tetap masuk ya. Berarti besok tetap dilanjutkan gimana? Besok Kamis masih ada kelas mengganti ya untuk bahasa Indonesia. Dan juga Kamis malamnya tetap ada kelas gitu ya. Gimana? Mungkin Mbak Yeyen ataupun Mbak Isah untuk Kamis besok tetap dilakukan kelas pengganti ya, karena kita banyak yang kosong. Dan untuk malamnya kita tetap ada kelas gitu ya. Kita masuk sehari 2 kali gimana? Halo? Ya, bisa mendengarkan suara saya? Oke. Diusahain aja ya, nggak apa-apa. Kalau siang memang yang bisa masuk-masuk aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya upload. Nggak bakal lama-lama kayak kemarin-kemarin. Oke. Karena kemarin-kemarin nunggak video banyak sekali kayaknya ya. Iya, besok. Hari ini dan besok kelas pengganti. Dan malamnya itu kelasnya tetap ada gitu ya. Besok. Kalau memang tidak menghendaki malah Sabtu. Kalau memang bisanya besok ya besok nggak apa-apa. Oke. Sudah selesai Mbak Luna kelasnya. Sudah habis tinggal 1 menit. Oke, mungkin cukup itu ya. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Memang baru sedikit ya kita masuk. Masih membahas tentang bela negara dan juga negara. Sampai dengan perbatasan perlautan Indonesia ya tadi ya. Mulai dari zona teritorial, zona tambahan, dan juga YTE ya, ekonomi khusus ya tadi ya. Iya, Mbak Luna tadi kabur sih ya. Oke, nggak apa-apa, waktunya sudah selesai. Terima kasih banyak ya untuk siang hari ini. Walaupun teman-teman pas akhir malah pada masuk ya. Oke, nggak apa-apa, karena jam 1 ini saya juga ada kuliah ya. Sampai sore. Semoga di Taiwan badainya cepat hilang, tidak ada korban gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.